Gibran akhirnya maju mendampingi Prabowo meski keputusan yang membuat dia bisa maju itu secara moral tidak bisa dibenarkan, secara etika salah. Harus jujur kita akui, dalam proses pengambilan keputusan itu terjadi cacat moral dan etika. Buktinya apa? Buktinya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan membuktikan cacat etika dan moral itu. Hukumannya apa? Hukumannya dia diturunkan dari ketua MK, lalu tidak boleh ikut dalam proses persidangan yang mengadili perkara-perkara pemilu. Kalau bicara soal standar hukum, ini absah secara hukum. Lo tahu nggak? Kim Jong-un, presiden Korea Utara itu, dia jadi presiden juga sesuai dengan undang-undang di sana. Iya kan? Dia menjadi presiden seumur hidup juga sesuai dengan undang-undang di sana. Tapi apakah lo ngelihatnya bahwa itu melanggar etika dan moral? Itu kan ukuran kita masing-masing. Pemilu 2024 ini sudah bukan lagi pesta demokrasi buat saya, tapi seperti ruang gelap yang penuh dengan tekanan. Pemerintah sebagai panitia pemilu yang sebelum-sebelumnya bersikap tidak menekan, kali ini seperti bersikap represif dan terasa menyebarkan intimidasi ke banyak pihak. Peristiwa penurunan baliho dengan paksa di Bali, kedatangan aparat ke kantor-kantor relawan dan partai yang bukan pendukung anaknya presiden, itu membuktikan bahwa sudah terjadi intimidasi oleh alat negara kepada masyarakat. Dan ini menjadikan pemilu 2024 kali ini lebih tegang dari pemilu sebelumnya karena indikasi adanya campur tangan alat negara yang berpihak. Di Mahkamah Konstitusi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, benar-benar berpihak dan dengan barbarnya meloloskan seorang bocah ingusan yang berambisi untuk menjadi wakil presiden dengan menggunakan tangan pamannya yang waktu itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jorok sekali permainannya dan membuat jijik banyak orang ketika dengan entengnya mereka mengubah undang-undang batas usia minimal dengan tujuan meloloskan seorang anak kecil yang menjadi keponakannya dan yang kebetulan bapaknya adalah seorang presiden. Bagi para pendukung Prabowo Gibran, kalau Anda ingin memastikan Prabowo Gibran menang satu putaran, ya kita nggak bisa duduk tenang, belum bisa. Kita nggak bisa santai-santai, belum bisa. Ya, jadi kita juga harus bekerja. Ini yang kita lihat sekarang ini sedang terjadi. Migrasi pendukung Pak Jokowi dari memilih Ganjar ke memilih Pak Prabowo. Pendukung Pak Jokowi akan bersama Pak Jokowi dengan memilih Prabowo Gibran. Pendukung PDIP akan memilih Mas Ganjar. Maka menurut saya menang satu putaran itu bukan isapan jempol. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik
tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Apa yang didapat Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Apa yang bakal didapat keluarga Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Yang jadi presiden adalah Eyang Prabowo. Dia yang memegang kekuasaan. Gibran ini cuma dijadikan ban serep saja. Apa yang bakal didapat sama Pak Jokowi? Cuma Gibran di posisi ban serep cawapres. Gibran dan istrinya yang cantik bakal disibukkan dengan acara-acara seremonial. Sementara semua kekuasaan semakin lama bakal semakin dikuasai oleh Eyang Prabowo dan circle-nya. Dan bisa jadi, ironisnya nanti, ini bisa jadi plot twist penting dalam kisah drama Korea politik kita kali ini. Sangat bisa jadi, kelak setelah menang, setelah giliran Eyang Prabowo yang memegang kekuasaan dan menjadi sutradara, bisa jadi nanti yang disingkirkan pertama kali oleh Eyang Prabowo adalah Pak Jokowi dan kelompoknya yang sudah terbukti tidak bisa dipercaya. Apapun hasil Pilpres 2024 nanti, masa depan politik keluarga Jokowi bisa jadi sudah tamat. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ya, itulah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka ketika di hadapan Prabowo dan semua ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, statement Gibran itu pun kemudian mendapatkan banyak sekali tanggapan dari masyarakat. Banyak yang menilai ya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Gibran itu seakan-akan mengandung makna kesombongan dan keangkuhan. Nah, dari semua anomali dan ketidakwajaran ini, maka kemudian muncullah kecurigaan. Jangan-jangan memang ada tangan-tangan penguasa di balik semua ini. Dan jawabannya itu adalah karena yang menjadi presiden saat ini itu adalah bapaknya. Nah, selain itu, Gibran bisa sangat percaya diri dikarenakan apa? Karena dia itu juga punya paman yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, itulah jawaban mengapa Gibran sangat percaya diri dan berani. Dan saya yakin kok, andaikan Gibran tidak memiliki paman di MK dan bapaknya sebagai presiden, pasti dia itu tidak akan berani dan sepede ini. Jadi ya, kalau ada yang mengklaim bahwa Gibran itu adalah representasi bagi anak muda yang ingin menjadi pemimpin, maka saya ingin bertanya, apakah anak-anak muda Indonesia lainnya memiliki bapak seorang presiden? Jujur ya, kalau menurut saya pribadi, justru Gibran dan Kaisang itu adalah contoh buruk bagi generasi anak-anak muda saat ini. Ya, saya akan jauh lebih respek dan hormat apabila Gibran dan Kaisang mau berjuang seperti bapaknya dulu, di mana saat itu tidak ada campur tangan atau cawe-cawe dari bapaknya yang masih berkuasa. Tapi sayang, Gibran dan Kaisang memilih jalan yang diduga berbau kolusi dan nepotisme. Ya, tapi apapun itu, saat ini hampir dipastikan Gibran akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hasil putusan Mahkamah Kehormatan MK juga tidak bisa mengubah aturan soal keputusan MK sebelumnya. Meskipun loh ya, paman Gibran itu telah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran etik berat itu sudah juga dikenakan sanksi. Ya, itu sudah sesuai dengan harapan publik. Anda boleh berdebat, Anda boleh bilang saya nggak ada niat dan lain-lain. Tetapi publik ngelihatnya nggak begitu, Pak Anwar. Publik ngelihatnya bahwa ada konflik kepentingan di situ. Jadi Pak Anwar, ya udah terima saja keputusan dari Mahkamah Kehormatan MK. Diterima, jangan lebay. Kata Pak Jokowi, jangan kebanyakan drakor. Kalaupun drama Koreanya atau sinetronnya kan dimulai dari sana. Mungkin nasihat ini juga disampaikan secara tidak langsung kepada Pak Anwar. Jangan kebanyakan drakor lah. Publik udah capek lihat drama-drama paman, keponakan, ipar kayak gini. Capek Pak Anwar. Kan dalam pemilu itu yang diadili pasti peserta pemilu kan. Peserta pemilunya di Pilpres ada Gibran, keponakannya. Di Pileg ada Kaisang, ketua partai. Wali kota yang baru 2 tahun itu akhirnya maju sebagai cawapres. Itu kalau dia tidak punya pengalaman, kalau dia tidak mampu menghandle tugas-tugasnya,
Kalau dia tidak mampu mengelola programnya dengan baik karena minim pengalaman, akibatnya buat seluruh masyarakat Indonesia loh Pak Anwar. Jadi jangan salahin kita kalau kita anggap bahwa cawapres karbitan ini sebetulnya maju karena ada cacat etik. Itu yang menjadi kesimpulan publik. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah. Karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara. Haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor.
politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang ke-Indonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasbi mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Jadi keputusan MK kemarin sudah diputuskan dan hasil keputusannya Gibran bisa maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Dalam aturan tata negara kita, semua keputusan MK itu final dan mengikat. Aturan atau perundang-undangan emang begitu tabiatnya. Dia ngikat. Bahkan sebuah keputusan yang cacat moral dan etika saja masih bisa berjalan, masih bisa digunakan karena aturannya begitu. Itu yang memang menjadi persoalan berbangsa kita sekarang. Kalaupun keputusan salah itu tetap berjalan, tapi tetap salah. Anwar Usman, pamannya Gibran, ketua MK, sebagai orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu sudah dijatuhi hukuman karena pelanggaran etika berat. Dia melanggar moral. Gibran akhirnya maju mendampingi Prabowo meski
keputusan yang membuat dia bisa maju itu secara moral tidak bisa dibenarkan, secara etika salah. Harus jujur kita akui, dalam proses pengambilan keputusan itu terjadi cacat moral dan etika. Buktinya apa? Buktinya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan membuktikan cacat etika dan moral itu. Hukumannya apa? Hukumannya dia diturunkan dari ketua MK, lalu tidak boleh ikut dalam proses persidangan yang mengadili perkara-perkara pemilu. Saya sih maklum ya, jika misalnya ada politisi yang mendukung keputusan itu, apalagi politisi dari partai pendukung. Karena memang kan mereka mau menang, mereka mau dapat kompensasi jabatan, mereka ingin menikmati kekuasaan. Atau mungkin sudah langsung aja dukung tapi dapat bayaran. Kita bisa memaklumi karena ada pertimbangan pragmatis, dapat keuntungan dari proses ngedukung yang secara etika dan moral itu salah. Atau misalnya jika ada yang mendukung karena dijanjikan mau jadi komisaris misalnya, atau jadi pejabat tertentu, atau dapat proyek tertentu. Saya maklum, saya heran. Ini gimana teman-teman saya ini yang setiap hari ngajarin etika dan moral kepada anak-anaknya. Jangan menjadi orang yang gak punya etik. Jangan menjadi orang yang gak punya moral. Tapi sekarang mereka menjadi pembela paling gigih sesuatu yang cacat moral. Itu sesuatu yang aneh. Setidaknya kalau Anda gak dapat keuntungan, Anda masih bisa mempertahankan etika dan moral. Kan itu yang paling dasar. Kalau dapat keuntungan mau etika mau moral bisa diterabas. Wah nggak dapat keuntungan tetapi juga merusak etika dan moral sendiri. Itu yang aneh. Yang agak susah saya maklumi adalah mereka yang cuma jadi tim hore. Orang yang nggak dapat apa-apa dalam proses itu. Orang yang hanya menjadi pemandu sorak. Pom-pom girl atau pom-pom boy di pinggir-pinggir lapangan yang hore-hore pakai kemoceng itu. Lalu dengan bersukaria menjadi pendukung yang gigih. Padahal dia mendukung sebuah keputusan yang sudah terbukti cacat moral dan cacat etika. Bagi saya ini benar-benar aneh. Mereka bertanya gini, kalau keputusan itu nggak dibatalkan, lalu apa salahnya saya mendukung misalnya? Toh mendukung nggak melanggar hukum? Ya. Gue ingin jelaskan dengan sebagai rakyat kita pasti punya standar etis. Kita pasti punya standar moral. Nah, standar moral dan standar etika itulah yang membedakan diri kita dengan Bobby the Cat. Yang membedakan diri kita dengan kucing yang digendong-gendong sama Prabowo. Dalam konteks menilai sebuah keputusan MK yang cacat moral itu, di mana kita berdiri, apakah kita menentang keputusan itu atau kita mendukung keputusan itu. Saya rasa Anda nggak perlu menjadi pendukung Ganjar, nggak perlu menjadi pendukung Anies atau menjadi pendukung Prabowo. Nggak perlu menjadi pendukung siapa-siapa ketika kita harus menilai sebuah putusan yang cacat etika. Ketika kita memilih menjadi pendukung A, B, atau C, itu hak kita. Anda boleh bebas mendukung Ganjar, mendukung Anies, mendukung Prabowo. Itu hak. Kalau yang namanya hak, bisa kita tunaikan, bisa kita ambil hak kita. Atau bisa juga kita nggak menggunakan hak kita, nggak milih semuanya misalnya. Itu hak. Tapi, kalau bicara soal standar hukum, ini absah secara hukum. Lo tahu nggak? Kim Jong-un, presiden Korea Utara itu, dia jadi presiden juga sesuai dengan undang-undang di sana. Iya kan? Dia menjadi presiden seumur hidup juga sesuai dengan undang-undang di sana. Tapi apakah lo ngelihatnya bahwa itu melanggar etika dan moral? Itu kan ukuran kita masing-masing. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas.
dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan